Cerita silat serial Jaka Samudra. Dalam kisah Prahara dari Timur. Episode ketiga. Pada episode yang lalu diceritakan, dua tokoh kembali muncul dengan wujud aneh dan membuat yang melihatnya ketakutan. Bramanto masih hidup tapi kedua tangan putus, dan Palgunadi masih hidup dengan dua kakinya buntung. Mereka saling bergendongan dan memiliki kepandaian yang tinggi saat ini. Mereka berdua dijuluki dua iblis Krakatau. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar update cerita terbaru selalu bisa kalian terima. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Dengan lemah gemulai, Nila memainkan jurus dengan selendangnya, melenggak-lenggok menanti datangnya jurus inti api. Gerakan tarian itu membuat Bramanto terdiam sesaat, kakinya terasa berat untuk bergerak. Cepat buntung, seru Palgunadi tak sabar. Iya. Haid! Bramanto tidak seperti biasanya menerjang dengan melompat, tapi dia berlari menuju Nilam saat sedang mulai memainkan jurus-jurusnya. Tangan kanan berhawa panas Palgunadi terkepal ke arah dada Nilam, tangan kiri terkembang penuh hawa panas di telapak tangannya. Nilam mengelak dengan miringkan tubuh, tangannya cepat memapak kaki Bramanto yang mengancam lambungnya. Tangan Palgunadi cepat merubah arah ke kepala Nilam. Dengan gerakan cepat, kepala Nilam menunduk, lalu dilihatnya bagian depan dada Palgunadi kosong tanpa pertahanan. Cepat sekali telapak tangan jurus 7 selendang dewi menghajar dada Palgunadi. Meraunglah laki-laki berkaki buntung itu setinggi langit. Bramanto terkejut lalu sigap melenting ke belakang mengikuti daya dorong dari pukulan Nilam. Dua tokoh cacat itu kembali jatuh terguling ke tanah. Palgunadi nampak kepayahan sambil memegang dadanya. Jika dilihat dengan mata kasar, telapak tangan Nilam hanya terlihat seperti mendorong saja. Namun karena dorongan itu berisi tenaga dalam, maka bisa terlihat hasilnya. Dua kali Palgunadi muntahkan darah segar. Kau baik saja Palgundul? Tanya Bramanto sedikit cemas, karena terasa tubuh Palgunadi agak menggigil di pundaknya. Tidak apa buntung. Pukulan anak iblis ini dingin sekali. Hawa panas jurus inti api tak mampu menahannya. Jawab Palgunadi mulai gentar. Kita pergi atau adu jiwa dengannya? Tanya Bramanto lagi, yang dijawab dengan tepukan di pundak, isyarat untuk kabur. Tak menunggu dua kali isyarat itu, Bramanto sigap melompat menjauhi Nilam, lalu berkelebat lari menerobos pohon-pohon dan semak. Sekejap lenyap dari pandangan. Hihihi. Manusia aneh, Nilam cekikikan melihat lawannya kabur. Kembali Nilam termenung, memikirkan akan menuju ke arah mana untuk mencari Dharma. Dipandanginya Gunung Slamet yang tampak tinggi menjulang dari kejauhan. Nilam memilih ke arah utara, karena dia berpikiran bahwa mungkin di wilayah utara dia bisa mendapat petunjuk tentang Dharma. Menengok keadaan Dharma di lembah maut, tepatnya dalam sebuah gua tersembunyi. Dengan semangat dia mempelajari isi kitab pedang emas. Sebuah ilmu pedang yang sudah langka ataupun sulit dipelajari oleh orang biasa. Hanya berbekal tenaga dalam yang sudah sempurna, dan kadang macan hitam sahabatnya itu ikut sibuk bergerak ke sana kemari seperti mengajari gerak-geraknya. Mata Dharma atau pangeran lembah maut yang jeli, melihat gerakan kaki sahabat berekornya sangat teratur seperti bukan gerak kaki binatang. Ya, macan hitam itu menggerakkan kaki persis seperti gerakan kaki yang tertulis di dalam kitab pedang emas. Oh! Macan hitam ini seperti memberi contoh pada gerakan kaki, dan betul memang gerakan kaki yang sama. Dia paham isi kitab pedang emas? Dharma keheranan. Perlahan Dharma menirukan gerakan kaki itu,
dan tangannya memainkan pedang emas sesuai petunjuk kitab yang berada di depannya. Setiap berganti halaman, maka gerakan kaki macan itu pun berubah, begitu seterusnya. Siang malam Dharma terus melatih permainan pedangnya. Makin cepat, makin bertenaga. Menjelang subuh kedua makhluk berbeda bentuk itu masuk ke dalam gua untuk beristirahat. Esok pagi-pagi sekali mereka sudah terjaga dan kembali berlatih di depan gua. Akhirnya selesailah Dharma mempelajari seluruh isi kitab pedang emas. Kepandaiannya bertambah lagi. Kemudian Dharma bersiap akan pergi. Setelah menutupi mulut gua dengan tetumbuhan belukar agar gua tetap tersembunyi, Dharma dan kawan berekornya beranjak meninggalkan tempat itu. Kini di punggung Dharma nampak menyembul gagang pedang emas berhias kepala serigala. Langkahnya tegap diringi macan hitam mengekor di belakangnya. Tujuannya adalah markas bekas Bramanto tinggal. Dharma atau Pangeran Lembah Maut memutuskan akan mulai dari sana bersama bekas anak buah Ki Bramanto yang memang ditugaskan mendiami markas agar terawat dan kelompoknya tidak berpencar-pencar. Keadaan situasi keamanan Keraton Mataram kala itu sedang dalam masa konflik internal sejak diangkatnya Panembahan Senopati atau Sutawijaya di akhir abad 16, tahun 1586 sampai tahun 1601. Mulailah timbul gejolak dari sana-sini. Terutama dari terah Ratu Lung Ayu, yang kemudian menamakan terah Sekar Sedolepen. Keluarga kerajaan yang berbeda terah atau silsilah itu masih belum menerima pilihan yang sah saat itu yaitu Pangeran Rangsang atau Sultan Agung Hanyokrokusumo. Banyak para pendekar atau partai dan kelompok yang dihimpun untuk menjatuhkan tahta Pangeran Rangsang. Perselisihan itu kian meruncing karena tahta Pangeran Wurya hanya diduduki 1 hari saja, pada tahun 1613, yang kemudian diambil alih oleh Raden Mas Rangsang. Pangeran Wurya adalah putra dari istri Sultan Agung Hanyokrowati yang berasal dari terah Ponorogo, bernama Ratu Lung Ayu. Sedangkan Raden Mas Rangsang putra dari Panembahan Senopati atau Sutawijaya dari terah Pajang. Dan Sutawijaya bukanlah putra dari Hanyokrowati, dia hanya diangkat anak. Sutawijaya atau Panembahan Senopati adalah putra dari Ki Gede Pemanahan dari Pajang. Menurut peramal keraton saat itu, terah Pajang lebih tinggi derajatnya daripada terah Ponorogo, dan diramalkan pula jika tahta diduduki Raden Mas Rangsang, Mataram akan mencapai kesuksesan. Dahulu Ratu Lung Ayu pernah dijanjikan bahwa Pangeran Wurya yang akan menduduki tahta Mataram. Namun menjelang wafatnya Hanyokrowati malah menunjuk Pangeran Rangsang sebagai penerus tahtanya. Hal itu membuat pihak Ratu Lung Ayu marah dan mulai membuat ontran-ontran dari Ponorogo. Demikian pula dengan markas Partai Tengkorak Hijau, kediaman Ki Bramanto itu pernah didatangi pihak keluarga keraton yang menginginkan bantuan. Namun setelah mengetahui bahwa Ki Bramanto sudah tersingkir dan sudah berganti pimpinan, pihak keraton akan menunggu ketua baru itu menetap di markas Partai Tengkorak Hijau. Seorang pengawal yang kebetulan baru saja bangun tidur terkejut melihat pintu gerbang mendadak terbuka. Dia melihat ada orang masuk dan berjalan mendekati pendopo. Dan dari dalam pendopo, tergopoh-gopoh keluar seorang laki-laki paruh baya. Ki Suita. Ketua? Dia segera memapak pemuda gagah yang bukan lain adalah Dharma atau Pangeran Lembah Maut, lalu membungkuk memberi hormat. Ki Suita. Bagaimana kabarmu dan markas ini? Sambil berdiri Dharma bertanya pada Ki Suita yang diberi tanggung jawab terhadap rumah markas Ki Bramanto. Baik Ketua. Hanya ada beberapa orang yang mengundurkan diri karena sudah tua dan ada yang beralih menjadi petani. Mari masuk ke dalam, Ketua. Nanti saya siapkan segala sesuatunya sambil saya bangunkan orang-orang. Dharma mengangguk lalu meneruskan langkah menaiki tangga batu pendopo dan menuju ke dalam rumah induk. Suasana pagi yang tadinya sepi berubah sedikit gaduh.
karena bekas anak buah Ki Bramanto semua diberi kabar bahwa ketua sudah datang. Masing-masing menyiapkan keperluan jamuan makan pagi menyambut ketua baru yang berhasil menyingkirkan Ki Bramanto itu. Dharma kemudian duduk di kursi ketua di dalam rumah induk yang cukup besar. Di depannya duduk pula Ki Suita lalu 2 orang lagi bawahannya. Sambil menikmati jamuan pagi, Ki Suita melaporkan keadaan markas sepeninggal Dharma kembali ke Lembah Maut tempo hari. Jadi keturunan Trah Sutawijaya yang sekarang menjadi raja menggantikan Pangeran Trah Ponorogo yang memiliki kebutuhan khusus itu? Tanya Dharma. Betul ketua. Hanya 1 hari sejak penobatan disaksikan langsung oleh Ki Pati Mandaraka atau Ki Juru Mertani, dan keesokan harinya tahta diserahkan lagi pada Pangeran Rangsang. Ki Suita melaporkan keadaan sekitar Gunung Merapi dan di wilayah bekas alas Mentaok dahulu. Lalu para gerombolan yang kau ceritakan datang ke sini itu apa maksudnya? Tanya Dharma lagi. Mereka akan mengajak partai kita bergabung menyerang Mataram, ketua. Sudah banyak partai persilatan yang bergabung dan berkumpul di wilayah timur. Di sekitar Kali Brantas. Dharma tak menanggapi ajakan siapapun karena bukan itu tujuannya. Baiklah Ki Suita. Ku hargai laporanmu. Sekarang ada berapa anak buah yang ada di sini? Ada 300 orang, ketua. Jawab Ki Suita. Wah banyak juga. Coba kau bentuk pasukan khusus yang ilmu bela dirinya di atas rata-rata orang kebanyakan. Baik. Tapi untuk apa ketua? Ki Suita keheranan karena tiba-tiba harus membentuk sebuah pasukan. Bodoh, supaya perkumpulan kita kuat tak mudah dihancurkan orang. Sergah Dharma agak gusar mendengar kata-kata orang kepercayaannya itu. Mulai hari ini aku akan tinggal di sini, Ki Suita. Dan perkumpulan ini akan aku beri nama, Partai Wulan Kabangan. Bukan Tengkorak Hijau lagi. Demikianlah, sejak itu Dharma atau si Pangeran Lembah Maut tidak kembali lagi ke Lembah Maut, melainkan menetap di markas partai yang dirubah namanya menjadi Partai Wulan Kabangan, untuk merintis jalan menjadi pendekar nomor 1 di kolong jagat ini. Dharma juga mengganti model bajunya dan seluruh orang-orangnya, yang tadinya berpakaian bebas kini seluruh anggota Partai Wulan Kabangan memakai baju lurik dengan celana selutut, serta kain dilibatkan di pinggang. Di kepala memakai belangkon dan ada juga yang memakai ikat kepala biasa. Pakaian kaum laki-laki pada masa itu. Berbeda pada masa kerajaan Majapahit dahulu, kebanyakan kaum pria bertelanjang dada. Di lain tempat di sekitar Candi Prambanan, nampak beberapa orang pasukan kerajaan Mataram sedang terlibat perkelahian. Pasukan kecil itu dipimpin seorang laki-laki berpakaian seorang rangga atau komandan sebuah pasukan kerajaan masa itu. Rangga itu bergerak lincah ke sana kemari dengan cepat. Lawannya nampak mulai agak jerih karena pertempuran itu sudah memakan waktu agak lama. Namun mereka belum juga bisa mendesak pasukan Mataram yang sedang berkeliling itu. Dari balik rerimbunan pohon, sepasang mata jernih asik menikmati pertarungan itu. Dan di tempat tak begitu jauh dari pengintai pertama tadi, ada lagi satu mata jernih ikut menonton. Penonton pertama tidak lain adalah Nilam yang kala itu sedang berjalan ke arah utara dalam usaha menemukan jejak Dharma. Kini Nilam sudah melepas topengnya, sehingga tanpa wajah cantik yang mulai menua, namun sorot matanya tetaplah tajam setajam elang gunung. Kemarilah Nona Golok Iblis. Jangan di situ saja, banyak lintah. Celetuk Nilam ditujukan pada penonton satunya yang memang Sentani atau si Golok Iblis. Aih! Jeritan kecil Sentani sembari melompat ringan ke sebelah Nilam. Dia paling jijik melihat lintah hutan yang gemar menempel dan menghisap darah manusia.
Sambil masih menunjukkan sikap hati-hati, Sentani memandang Nilam. Dia tak mengenal wajah Nilam sekarang karena yang dikenalnya adalah saat Nilam memakai topeng dulu. Anda siapa? Nisanak? Apa kita pernah saling mengenal? Tanya Sentani sopan. Sejak di puncak Wilis, Sentani berubah banyak terutama hal sopan santun dalam berbicara. Jaka Samudra gurunya yang mendidik perilaku dan budi pekerti padanya agar dihargai orang, maka haruslah menghargai orang terlebih dahulu. Hihihi, kalau yang ini apakah kau akan mengenalku, Sentani? Nila merogoh sesuatu dari balik bajunya dan menempelkan di wajahnya. Oh walah. Kau? Jadi kau yang membawaku ke puncak Wilis? Tanya Sentani, kini wajahnya berubah akrab dan segera berjongkok di samping Nilam. Nanti saja mengobrolnya. Lihat itu prajurit Mataram sedang berkelahi dengan gerombolan perusuh nampaknya. Tunjuk Nilam ke arah pertempuran. Iya. Dan itu ada seorang prajurit pakaiannya berbeda. Pasti dia pemimpinnya. Pakaiannya aneh, tapi bagus. Bisik Sentani. Kalau tidak salah jenis pakaian seperti itu adalah tanda seorang rangga atau pemimpin suatu pasukan prajurit, Nila menjelaskan. Lihat, pemimpin perusuh itu sudah mengajak bertarung 1 lawan 1 dengan rangga itu. Nila bergumam dan Sentani pun mempertajam penglihatan karena letak mereka menonton agak jauh. Memang nampak pemimpin perusuh itu sudah mengambil sikap kuda-kuda akan meningkatkan serangan dengan dilapisi tenaga dalam. Kedua tangannya membentang ke atas, kaki kanannya dihentakkan ke tanah, tabir asap tipis memendar mengelilingi tubuhnya. Lalu kedua tangan diturunkan, hawa panas pun memendar di sekitar tubuh pemimpin perusuh itu. Rangga pasukan Mataram itu masih diam tak bergerak, namun tiba-tiba tubuhnya memecah menjadi 2, dan dua-duanya bergerak cepat dari arah kanan dan kiri. Tangan masing-masing rangga kembar itu memukul ke arah lambung dan satunya ke arah dada. Lawannya kelihatan terkejut, dan dengan cepat pula mengarahkan hawa panas telapak tangannya diarahkan pada 2 wujud kembar itu. Oh! Rangga itu memiliki ilmu langka. Dia bisa mencipta kembarannya dan bergerak menyerang dari arah yang berbeda. Desis Sentani takjub. Itulah ajian mecah rogo. Kakang Samudra pernah bercerita padaku, bisik Nilam tak sadar menyebut sebuah nama. Sentani menoleh sambil mengerutkan dahi. Apakah yang kau maksudkan itu adalah Jaka Samudra kakek dari Wilis? Sentani bertanya perlahan. Oh, hihihi. Benar Sentani. Aku istrinya. Jawaban itu membuat Sentani kaget. Tanpa menunggu lagi, Sentani langsung duduk dengan kedua lutut ditekuk, dan bersujud di depan Nilam. Terimalah hormatku, Nenek Nilam. Selama ini aku berlaku kurang sopan dan tanpa unggah-ungguh. Sambil masih bersujud dia berkata pelan. Bangunlah Sentani. Ah, kau jadi mengetahui siapa aku sekarang. Apakah aku sudah pantas dipanggil nenek bocah nakal? Ucap Nilam pura-pura marah disebut nenek oleh Sentani. Entahlah. Aku memanggil kakek Samudra jadi mungkin tak keliru aku memanggil nenek kan? Nilam tersenyum dan jari lentiknya mengusap rambut kepala Sentani. Panggil aku ibu saja. Bagaimana? Ucap Nilam. Ibu? Apakah itu pantas? Aku tak pernah mempunyai seorang ibu. Perlahan ada yang menggenang di pelupuk mata Sentani, mendengar sebuah sebutan yang selama hidupnya belum pernah didengar dan diucapkannya. Nilam tertegun melihat perubahan di wajah Sentani lalu menghela nafas panjang. Kembali pada pertarungan penentuan antara rangga pasukan Mataram dan pemimpin perusuh, hawa panas yang mengarah pada rangga kembar itu menerjang cepat. Rangga ciptaan tak berkelit, dan rangga asli menyilangkan kedua tangan di depan dada.
Pukulan hawa panas yang menerjang Rangga ciptaan, hanya menerobos bayangan. Sedangkan Rangga asli, saat menyilangkan tangan di depan dada, dari kedua matanya selarik cahaya kebiruan melesat membentur hawa panas itu dan menembus terus ke depan, ke dada lawan. Pemimpin perusuh itu sontak meraung dan terduduk di tanah sambil mendekap dadanya. Karena kekuatan cahaya yang memancar dari kedua mata Rangga itu terasa meremas jantung dan menyedot tenaga dalamnya. Perlahan pemimpin perusuh itu ambruk ke tanah.